Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu-Ibu. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu-Ibu untuk berdiskusi pada sesi Metaplan kali ini. Pada Metaplan kali ini kita akan berdiskusi untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan antenatal care atau yang biasa kita kenal dengan pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan juga fisik ibu hamil di Puskesmas Kademangan. Sebelumnya, agar kita bisa lebih bonding, terlebih dahulu kami izin memperkenalkan diri. Saya Rina Pertiwi di sini sebagai fasilitator pada kesempatan kali ini. Lalu tidak hanya itu, saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya sebagai co-fasilitator dan juga Natalen. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilahkan. Ya, baik Mbak Rina. Perkenalkan Ibu-Ibu, saya Sarul Ramadan sebagai co-fasilitator. Baik, selanjutnya Ibu-Ibu perkenalkan, nama saya Adinda Fitrian Izeti sebagai notulensi. Saya Nova Mauilayasi Ismi Festilia sebagai notulensi. Dan saya Faradila sebagai notulensi. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Karena dari kami sudah memperkenalkan diri, sekarang bergantian, Gi. Mungkin tidak bisa dimulai dari Ibu Novi terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kami persilakan. Nama saya Novi Kurnia Wahidah. Ya, selamat. Apa ya, peserta ya? Iya, sebagai peserta Metaplan. Sebagai peserta ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Adik Fani. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Adik Fani sebagai peserta. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu Adik Fani. Lalu dilanjutkan untuk ke Ibu Inega Aisyah mungkin. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Inega Aisyah sebagai peserta. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Ibu Inega Aisyah. Salam kenal. Lalu mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Maryam. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Maryam sebagai peserta. Mari kita. Salam kenal Ibu Maryam, selamat bergabung. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Mia. Dipersilakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mia sebagai peserta. Waalaikumsalam, salam kenal Ibu Mia. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Utami ya. Dipersilakan Ibu Utami. Assalamualaikum, saya Ibu Utami sebagai peserta. Waalaikumsalam, salam kenal Ibu Utami. Oke, kita lanjut ke Ibu Heni Agustin. Oh, ya. Kepada Ibu Heni. Oh, mungkin terkendala jaringan ini Ibu Heni terpental. Selanjutnya ini kita persilakan yang menggunakan username Vivo Y51R untuk memperkenalkan diri. Maaf, Mbak, itu namanya Eli Christine. Oh, Ibu Eli Christine. Kami izin merenamkan namanya, gitu, menggantikan. Itu tidak bisa pakai itu. Oh, gitu. Kami izin ya menggantikan namanya. Ibu Eli Christine. Baik, untuk Ibu Eli Christine, kami persilahkan dia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mbak, maaf Mbak, itu mungkin tidak bisa itu.
Bisa mungkin ini Bu, ditekan dulu tombol yang seperti mikrofon, lalu bisa mulai memperkenalkan diri. Itu kan Mbak salah mencet itu Mbak. Kameranya malah yang dimatikan. Oke. Ibu yang di sebelahnya Ibu, yang bagian tombol seperti mikrofon, mungkin bisa dipencet. Oke, baik. Salam kenal Ibu Eli Christine, selamat bergabung di Room. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu, karena kita sudah selesai pada sesi perkenalan, maka saya di sini terlebih dahulu akan membacakan peraturan dalam pelaksanaan metaplan pada kali ini. Yang pertama, ketika diskusi dimulai, saya akan memberikan pertanyaan, lalu ibu-ibu dapat menuliskan jawaban di kolom chat yang ada di situs Zoom. Atau jika memang tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan melalui kolom chat, nanti ibu bisa langsung on mic saja nih. Nanti dipersilahkan. Lalu yang kedua, pertanyaan dijawab sesuai dengan pengalaman ibu-ibu. Dan yang ketiga, setelah semua pertanyaan selesai dijawab, maka nanti akan kita lanjutkan pada sesi pengelompokan jawaban sesuai kategori yang disepakati oleh ibu-ibu. Kategori yang dimaksud di sini adalah apabila dari jawaban ibu-ibu ada yang sejenis, maka dikelompokkan dalam kategori yang sama. Nah, sebelum kita lanjut untuk masuk ke sesi pertanyaan, apakah dari peraturan tersebut ada yang masih kurang jelas? Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik, kami persilahkan untuk co-fasilitator terlebih dahulu untuk share screen. Kami persilahkan. Oke, baik. Sembari menunggu untuk co-fasilitator men-share screen layar, saya izin bertanya kepada ibu-ibu. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, faktor apa saja yang membuat ibu hamil tidak mau melakukan kunjungan kehamilan? Mungkin bisa dijawab melalui kolom chat, atau jika memang terkendala melalui kolom chat, bisa langsung menonaktifkan mikrofon. Dipersilahkan. Oke, baik. Ini sudah masuk jawaban dari Ibu Adik Fani, takut dikritik oleh bidan. Lalu Ibu Inega juga sudah menjawab, tidak malas yang mau datang. Kemudian Ibu Mariam, tidak ada waktu. Ibu Novi Kurnia juga sudah menjawab, tidak ada waktu untuk datang periksa ke bidan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan mungkin ibu-ibu yang belum jawab bisa langsung jawab. Ibu Heni sudah raise hand. Silakan Ibu Heni. Pasrah mau ngetik ke sore. Iya, Cak. Iya. Bener lah. Ini apa pasti ada. Ibu Heni,
Apakah ada yang ingin disampaikan? Oh, takut. Baik, terima kasih banyak. Silakan Mas Syahrul sebagai co-fasilitator bisa langsung memindahkan jawaban dari ke dalam layar. Di sini sudah ada jawaban dari Ibu Cici juga. Alasannya adalah faktor yang mempengaruhinya adalah karena sibuk. Oke, saya bacakan ya Mas Syahrul ya. Yang pertama itu ada takut dikritik oleh bidan. Yang kedua yang malas yang mau datang. Lalu tidak ada waktu. Oke, baik. Mas Syahrul sepertinya sedang terkendala lagi. Oke, baik. Saya izin share screen dulu. Sepertinya Mas Syahrul sedang terkendala. Oke, baik. Baik, ini tadi jawaban dari ibu-ibu yang sudah
kami kumpulkan. Selanjutnya di sini kita akan mengkelompokkan apakah ada jawaban yang memang satu jenis atau satu kategori nih. Nah, yang pertama adalah takut dikritik oleh bidan. Ini masuk kategori 1, dan juga di sini ada malas yang mau datang. Ini apakah masuk ke kategori yang sama atau berbeda gitu dengan yang nomor 1? Beda. Beda. Baik. Apakah yang ibu-ibu yang lain juga setuju? Setuju, sangat. Setuju. Terima kasih, Bu. Lalu yang kedua, di sini alasan yang kedua adalah capek. Ini masuk kategori baru, apakah masuk kategori baru atau dikelompokkan ke kategori 1 atau 2? Bisa 2. Dengan yang malas itu. Baik. Lalu di sini mungkin karena tidak ada waktu untuk datang periksa ke bidan. Ini masuk kategori baru atau masuk ke kategori 1 atau 2? Baru. Oke. Di sini kategori baru. Lalu yang tidak ada waktu masuk kategori 1, kategori 2 atau kategori 3 nih? 3. 3. Baik. Nah, yang sibuk masuk kategori baru, kategori 1, kategori 2 atau kategori 3? Kategori 3. Baik. Terus di sini ada takut. Takut masuk kategori 1. baru atau kategori. Baik, terima kasih Ibu. Nah, berarti dari pertanyaan yang pertama dapat kita ketahui bahwasanya di sini terdiri dari 3 kategori jawabannya. Mas Syahrul, sebelumnya apakah sudah tergabung? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu-Ibu. Dari jawaban yang pertama tadi, faktor yang membuat ibu hamil tidak melakukan kunjungan sudah kita dapatkan ada 3 kategori. Dan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, menurut Ibu, faktor apa saja yang bisa mengganggu kehamilan? Untuk pertanyaan yang kedua, bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa juga langsung on mic. Dipersilahkan. Kecapean dan stres. Oke, capek dan stres gitu. Yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, kita sudah mendapatkan jawaban. Pertama, ada capek. Kedua, ada stres. Oke, di sini kita juga sudah mendapatkan jawaban. Ada karena faktor salah makanan. Salah makanan, banyak pikiran, ada karena faktor makanan. Salah makanan. Lalu di sini ada juga jawaban banyak pikiran. Lalu ada jawaban karena stres, karena usia, terlalu banyak anak. Oke, baik. Ya. Kanan, lalu kemudian usia. Lalu ada juga karena faktor stres. Lalu ada terlalu banyak anak.
Kemudian di sini ada juga jawaban karena terlalu dekat jarak kehamilannya. Oke, baik. Di sini karena faktor makanan sudah ada di list. Oke. Oke, baik. Ini kategori pertama ya, berarti capek. Untuk stres, apakah ini masuk dalam kategori pertama, yaitu sama dengan capek, atau masuk kategori baru? Bisa jadi pertama. Oke, baik. Stres masuk kategori pertama, gitu. Lalu yang kedua, di sini usia. Usia masuk kategori baru atau masuk ke kategori pertama? Baru. Kategori baru. Kategori pertama. Usia. Lalu di sini karena faktor makanan, ini masuk kategori baru atau masuk ke kategori 2 atau 3? Baru kayaknya sih. Ya, baik. Ini masuk Tiga. Kategori 3. Baik, terima kasih Bu, masuk kategori 3, gitu. Ini kategori 3 makanan. Lalu ini salah makan masuk kategori 1, kategori 2 atau kategori 3? 3. Ya. Baik. Lalu banyak pikiran, apakah ini masuk kategori 1? Satu. Baik. Ini stres sudah tadi, nggih. Berarti ini juga sama masuk ke dalam kategori 1 dan terlalu dekat jarak kehamilan, ini masuk kategori 1, kategori 2 atau Kayaknya 2 sih. 1. 1 kayaknya. 1. Oke, baik. Sebelumnya, sekali lagi saya tanyakan, di sini terlalu dekat jarak kehamilan. Apakah itu masuk kategori baru atau masuk kategori 1, 2, atau 3? Kategori 1. Oke. Kategori baru. Nah, selanjutnya terlalu banyak anak. Terlalu banyak anak ini masuk kategori baru atau masuk ke dalam salah satu kategori yang sudah ada? 4. Kategori 1. Oke. Baik. Di sini kita berarti sudah dapat 4 kategori. Nah, dari kategori ini apakah ibu-ibu sudah sepakat? Atau masih ada yang belum sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Tapi sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan dari pertanyaan yang kedua, faktor yang mempengaruhi faktor yang bisa mengganggu kehamilan itu ada 4 kategori. Nah, di sini kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, bisa di slide baru Mas Syahrul? Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah alasan ibu hamil datang ke pelayanan kesehatan untuk melakukan kunjungan ANC atau kunjungan atau pemeriksaan kehamilan? Sekali lagi saya ulangi, apa alasan ibu hamil datang ke pelayanan kesehatan, dalam hal ini puskesmas, untuk melakukan pemeriksaan kehamilan? Baik, bisa langsung dijawab di kolom komentar atau bisa langsung menonaktifkan Memeriksa kehamilan. Bagaimana Bu? Bisa diulangi? Untuk memeriksa kehamilan. Oke, baik. Untuk memeriksa kehamilan, Mas Syahrul. Untuk memeriksa kehamilan. Lalu di sini jawaban yang sudah masuk juga adalah ingin tahu posisi bayi. Posisi bayi. Lalu ingin tahu kesehatan janin. Enggak, ya. Ingin tahu kesehatan janin.
Lalu kemudian untuk mengetahui pertumbuhan janin, pertumbuhan dan perkembangan janin. Untuk mengetahui pertumbuhan saja masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan janin, lalu not baru untuk mengetahui perkembangan janin. Nah, di sana untuk mengetahui perkembangan janin. Kemudian yang selanjutnya ada jawaban untuk mengetahui HPL. Bisa diulangi, Mbak? Untuk mengetahui HPL atau hari perkiraan lahir. HPL. Nah, lalu di sini ada jawaban juga yang masuk untuk menanyakan saran dokter tentang aktivitas sehari-hari. Menanyakan saran dokter tentang aktivitas sehari-hari. Sehari-hari. Oke, baik. Lalu jawaban selanjutnya untuk menanyakan makanan yang bisa dikonsumsi. Oke, baik. Lalu di sini ingin tahu keadaan janin. Yang terakhir ingin tahu. Oke. Lalu selanjutnya di sini ingin tahu berat janin. Baik, sini kita lanjut karena jawabannya sudah terkumpul, kita lanjut untuk mengkategorikan Ibu. Mungkin bisa ditulis ke atas. Mas Syahrul, untuk mengetahui ingin tahu posisi bayi terlebih dahulu, Mas Syahrul, di bawah kategori 1. Baik. Lalu ingin tahu kesehatan janin, apakah masuk kategori baru? Kategori 1. Oke. Untuk di sini masuk kategori 1, Mas Syahrul, berdasarkan pendapat dari ibu-ibu. Yang selanjutnya, untuk mengetahui HPL, ini masuk kategori 1 atau kategori baru? Baru. Oke, baik. Mas Syahrul, untuk HPL masuk ke kategori baru. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pertumbuhan janin. Ini masuk kategori 1 atau kategori... Oke, baik. Oke. Selanjutnya, untuk memeriksa kehamilan. Masuk kategori baru, kategori 1 atau kategori 2? Kategori 1. Oke. Mungkin bisa diataskan terlebih dahulu, Mas Syahrul. Ya, nah, tadi. Oke, lalu di sini untuk mengetahui perkembangan janin, masuk kategori 1 atau kategori? Oke, baik. Kemudian untuk menanyakan makanan yang bisa dikonsumsi. Baru kayaknya sih. Baik. Baru kayaknya. Baru. Kategori 3 untuk menanyakan makanan yang bisa dikonsumsi. Selanjutnya untuk jawaban ingin tahu berat janin. 1. Oke, baik. Masuk kategori 1, Mas Syahrul. Untuk selanjutnya di sini menanyakan saran dokter tentang aktivitas sehari-hari. Apakah masuk kategori baru
atau masuk salah satu kategori yang sudah ada? Baru kayaknya. Oke, baik. Tiga. Sekali lagi saya tanyakan, di sini jawabannya adalah untuk menanyakan saran dokter tentang aktivitas sehari-hari. Apakah masuk kategori baru atau dimasukkan ke salah satu kategori yang sudah ada? 3. Oke, baik. Di sini Mas Syarul masuk kategori 3. Yang terakhir, ingin tahu Masuk ke keadaan 1. janin. Oke, kategori 1 Mas Syarul. Baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini untuk pertanyaan nomor 3, apakah alasan ibu hamil datang ke pelayanan kesehatan untuk melakukan kunjungan ANC sudah didapatkan 3 kategori? Dari jawaban yang sudah terkumpul, yang masuk ke dalam kolom komentar maupun yang sudah dijawab secara langsung oleh ibu-ibu. Dari pengkategorian tersebut, apakah ibu-ibu sepakat atau masih ada yang belum? Sepakat. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, menurut Ibu, jika melakukan pemeriksaan kehamilan ke puskesmas, siapakah yang harus menemani? Mungkin bisa langsung dituliskan ke kolom chat atau boleh juga langsung secara langsung. Suami. Oke, baik. Di sini sudah masuk jawabannya. Ada suami, kemudian ada orang tua, Bojo. ada keluarga, kemudian mertua, keluarga, mertua, orang terpercaya. Oke. Suami tersayang, ini masuk ke kategori suami, gitu. Oke, baik. Di sini berarti kita sudah dapat 4 jawaban di Mas Syarul. Itu sudah ada di jawaban nomor 1. Oke. Baik, kita langsung mengkategorikan, Gi. Yang pertama berarti suami, keluarga, mertua, dan orang terpercaya. Kategori 1, suami. Oke. Lalu yang jawaban kedua adalah keluarga. Keluarga ini masuk kategori 1 atau kategori 2? Atau kategori maksudnya masuk kategori 1 atau kategori baru? Oke. Saya tanyakan Baru kembali. kayaknya. Oke, baik, kategori baru. Jawaban selanjutnya yaitu mertua. Ini masuk kategori baru atau masuk ke kategori yang sudah ada? Kategori 2. 2. Keluarga. Kemudian orang terpercaya masuk kategori 1. Baru. Baik, terima kasih banyak Ibu-ibu atas jawabannya. Oke, jadi di sini berdasarkan pertanyaan nomor 4, pertanyaannya adalah jika melakukan ANC siapa yang seharusnya menemani? Berdasarkan jawaban dari ibu-ibu yang sudah kami kumpulkan, di sini sudah dikelompokkan menjadi 3 kategori. Dari ketiga kategori ini, apakah ibu-ibu sudah sepakat atau masih ada yang belum? Sepakat. Oke, baik, terima kasih. Sepakat. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 bisa di slide baru, Mas Syahrul.
Oke, yang pendapatnya adalah, pertanyaannya adalah, apa upaya yang telah dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil? Memberikan pelayanan yang ramah dan komunikatif. Oke, ada jawaban memberikan pelayanan yang ramah dan komunikatif. Kemudian di sini memberikan TTD atau tablet tambah darah. Lalu memberikan vitamin. Memberikan vitamin. Kemudian memberikan saran yang positif. Saran yang positif. Lalu memberikan saran yang akurat. Lalu selanjutnya memberikan saran apa yang harus dilakukan selama masa kehamilan. Memberikan saran apa yang harus dilakukan selama masa kehamilan. Dilakukan selama masa kehamilan. Lalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Memberikan pelayanan yang sesuai SOP. Sesuai SOP. Lalu ada juga di sini mengecek keadaan janin. Memberikan saran dan solusi, memberikan saran yang baik, memberikan solusi yang baik, kemudian memberi semangat agar menjaga janin dan kesehatan ibu. Memberi semangat agar janin, dapat terjaga. Oke, selanjutnya memberikan pelayanan kemudian memberikan vitamin, dan yang terakhir memberikan saran. Oke, baik. Untuk jawaban memberikan pelayanan yang ramah itu mungkin bisa disatukan ya, Miss Saru ya. Dibuatkan satu not baru, jadi memberikan pelayanan yang ramah, satu not, dan memberikan komunikasi dan komunikatif. Komunikatifnya masuk ke not baru.
komunikatif. Oke, baik. Yang komunikatif. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke sesi pengkategorian, Ibu, atau pengelompokan. Ya, yang di sini jawabannya memberikan tablet tambah darah. Itu masuk ke dalam kategori 1 atau kategori baru. Kategori 1 di sana sudah ada memberikan pelayanan yang ramah. Nah, jadi memberikan tablet tambah darah, apakah masuk kategori 1 atau masuk ke kategori baru? Oke, baik. 1. Di sini ada perbedaan jawaban, ada yang mengatakan kategori 1, ada yang mengatakan kategori baru. Saya ulangi sekali lagi, untuk jawaban di kategori 1 adalah memberikan pelayanan yang ramah. Di sini jawaban yang sudah masuk adalah memberikan tablet tambah darah. Ini apakah masuk ke kategori 2 alias kategori baru atau masuk ke kategori yang nomor 1? Dua aja dah. Oke, kategori 2, Mas Syahrul. Selanjutnya, memberikan saran apa yang harus dilakukan selama masa kehamilan. Masuk ke dalam kategori 1, kategori 2, atau kategori baru? Baru. Baru, Mas Syahrul. Oke. Saya bacakan kembali nih. Untuk kategori 1 di sini sudah didapatkan adalah memberikan pelayanan yang ramah, lalu kategori 2 memberikan tablet tambah darah, kategori 3 memberikan saran apa yang harusnya dilakukan selama masa kehamilan. Nah, untuk jawaban memberikan pelayanan yang komunikatif yang di bawah, Mas Syarul, jawaban yang komunikatif, ini apakah masuk ke kategori 1, 2, atau 3, atau 1. kategori baru? Kategori 1, Mas 1. Syarul. Baik. 1. Lalu, mengecek keadaan janin. Ini masuk kategori 1, 2, 3, atau masuk ke kategori baru? 1. 1, Mas Syahrul. Lalu selanjutnya adalah memberi semangat agar janin dapat terjaga. Ini masuk ke kategori 1, kategori 2, atau kategori 3. Saya bacakan, untuk kategori 1 di sana sudah terdapat jawaban memberikan pelayanan yang ramah, kemudian memberikan pelayanan yang komunikatif, lalu mengecek keadaan janin. Yang kedua, memberikan tablet tambah darah. Oke, 3, Mas Syahrul. Lalu, memberikan saran yang positif. Ini masuk kategori baru atau? 3. Baik, terima kasih. Memberikan saran yang baik. Yang di atas, Mas Syahrul. Nah. Oke. Lalu untuk jawaban memberikan saran yang positif, apakah masuk kategori baru? 3. Oke, kategori 3, Mas Syahrul. Memberikan saran yang akurat. Apakah masuk kategori baru? 3. Kategori 3. Memberikan solusi yang baik. 3. 3. Lalu memberikan vitamin. 2. Oke, baik. Kategori 2, Mas Syahrul. Lalu di sini ada jawaban memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP. Apakah 1. masuk kategori baru? Oke, kategori 1. Memberikan vitamin? 2. 2.
Lalu memberikan pelayanan. 1. 1. Dan yang terakhir adalah memberikan saran. 3. Baik. Oke, untuk pertanyaan nomor 5, berdasarkan jawaban yang sudah terkumpul dari ibu-ibu, di sini sudah dikategorikan juga berdasarkan kesepakatan ada terdapat 3 kategori. Sebelumnya saya tanyakan apakah pengkategorian ini sudah bisa disepakati atau ada yang belum? Oke, dari Ibu Adevani sudah sepakat. Ibu yang lain, apakah sudah sepakat? Sepakat. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Ibu-Ibu. Ini adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, menurut Ibu-Ibu, solusi apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan gangguan kehamilan? Saya ulangi, menurut pola Ibu-Ibu, hidup sehat. Oke, yang pertama ada mengatur pola hidup sehat, Mas Syahrul. Ini saya ulangi lagi ya. Menurut ibu-ibu, solusi apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan gangguan kehamilan? Oke. Oke, di sini jawabannya adalah istirahat yang cukup, lalu jaga jarak dengan suami, istirahat yang cukup, olahraga, kemudian ANC rutin, lalu selanjutnya ikuti saran bidan, kemudian rutin minum FE, lalu dan KOK, kemudian yang terakhir konsumsi makanan sehat. Oh, ini ada jawaban juga, jawaban baru. Menerapkan pola makan sesuai anjuran bidan, berupa rutin mengkonsumsi ATIKA, yaitu dalam kurung ati, telur, dan ikan. Menerapkan pola makan sesuai anjuran bidan, berupa rutin mengkonsumsi ATIKA. Dan yang terakhir yaitu ber-KB. Bisa diulangi, Mbak? Mengkonsumsi ATIKA dalam kurung ati, telur, ikan. Artinya kurang Mas Syarul. Ati, telur. Bisa diketikkan, Mbak? Tidak Di kolom chat sudah ada Mas Syarul. Jawaban dari Ibu Inega Aisyah. Baik. Sebentar. Oke. Oke, telur, ikan, dan yang terakhir ber-KB.
KB. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu atas jawabannya. Karena jawaban sudah terkumpul, selanjutnya kita masuk ke pengelompokan atau pengkategorian jawaban gitu. Yang pertama, mengatur pola hidup sehat. Mengatur, oke. Lalu yang selanjutnya adalah ikuti saran bidan. Ini masuk kategori baru atau kategori 1? Baru. Kategori baru. Kategori baru, Mas Syahrul? Lalu selanjutnya, jaga jarak dengan suami. Apakah masuk kategori 1 atau kategori baru atau kategori 2? 1 paling. Masuk ke kategori, boleh diulangi, Bu? 1 mungkin. 1. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Apakah setuju? Setuju. Oke. Selanjutnya adalah menerapkan pola makan sesuai anjuran bidan. Apakah masuk kategori baru atau kategori 1 atau kategori 2? Yang kategori 1, oke, baik. Masuk ke kategori 1. Lalu selanjutnya olahraga. Apakah masuk kategori baru atau kategori 1 atau 2? 1. Lalu di sini rutin minum FE. Apakah masuk kategori baru atau kategori Baru 1? kayaknya sih. Itu kategori baru, Mas Syahrul. Lalu ber-KB. Ini masuk 3, kategori Bu. Oke. Di sini rutin minum KOL. Apakah masuk kategori 1, kategori 2, atau kategori 3. Lalu konsumsi makanan sehat. Apakah masuk kategori 3. Oke. Rutin ANC. 3. Oke, saya ulangi ya. Di sini untuk kategori 1 ada mengatur pola hidup sehat, jarak. 3. Kategori 3. Kemudian istirahat yang cukup. 1. Istirahat yang cukup 1, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu-Ibu atas jawabannya. Jadi berdasarkan pertanyaan yang ke-6, yaitu solusi yang dapat dilakukan untuk menurunkan gangguan kehamilan, di sini kita sudah mendapatkan 3 kategori jawaban. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut dan juga pengkategoriannya, apakah Ibu-Ibu sudah sepakat atau masih ada yang ingin didiskusikan? Sepakat. Dari Ibu Adik Fani sudah sepakat. Dari Ibu yang lain? Sepakat. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Jadi, itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Maka dari itu, untuk sesi Metaplan kali ini juga sudah berakhir. Namun, sebelum itu, izinkan notulen untuk membacakan hasil dari diskusi kita terlebih dahulu. Kepada Mbak Dila, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan notulen dari hasil Metaplan yang sudah kita lakukan hari ini. Dari hasil diskusi Metaplan yang dilakukan oleh ibu-ibu semuanya, yakni ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, faktor apa saja yang membuat ibu-ibu tidak melakukan antenatal care? Yakni ada 3 kategori. Kategori pertama, takut dikritik oleh bidan, dan yang kedua adalah takut.
Lalu kategori 2, malas yang mau datang, lalu capek. Kategori 3, tidak ada waktu untuk periksa ke bidan. Yang kedua, tidak ada waktu dan sibuk. Lalu pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang Ibu ketahui bisa mengganggu kehamilan? Yakni ada 4 kategori. Kategori pertama, capek, stres, banyak pikiran. Kategori 2, usia. Kategori 3, makanan, salah makanan. Kategori 4, terlalu dekat jarak kehamilan, terlalu banyak anak. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Apakah alasan ibu hamil datang ke pelayanan kesehatan antenatal care? Yakni ada 3 kategori. Kategori 1, ingin tahu posisi bayi, ingin tahu kesehatan janin, untuk mengetahui pertumbuhan janin, untuk memeriksa kesehatan janin, untuk mengetahui perkembangan janin, untuk memeriksa kehamilan, ingin tahu berat janin, ingin tahu keadaan janin. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat. Jika melalui antenatal care, siapakah yang menemani ibu ketika berkunjung ke pelayanan kesehatan? Yakni terdapat 3 kategori. Kategori pertama adalah suami, kategori kedua keluarga dan mertua. Kategori ketiga adalah orang terpercaya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kelima. Apa yang telah dilakukan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada ibu saat melakukan antenatal care? Yakni ada 3 kategori. Kategori 1, memberikan pelayanan yang ramah, memberikan pelayanan yang komunikatif, mengecek keadaan janin, memberikan pelayanan yang sesuai SOP, memberikan pelayanan. Kategori 2, memberikan tablet tambah darah, memberikan vitamin, dan memberikan vitamin. Lalu kategori yang ketiga, memberikan saran apa yang harus dilakukan selama masa kehamilan. Memberi semangat agar janin dapat terjaga, memberikan saran yang baik, memberikan saran yang akurat, memberikan saran yang positif, memberikan solusi yang baik, memberikan saran. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keenam. Menurut Ibu, solusi apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan gangguan kehamilan? Yakni ada 3 kategori. Kategori pertama, mengatur pola hidup sehat, jaga jarak dengan suami, menerapkan pola makan sesuai anjuran bidan berupa rutin mengkonsumsi ATIKA, ati telur ikan, olahraga, istirahat yang cukup. Lalu kategori kedua meliputi ikuti saran bidan. Kategori 3 meliputi rutin minum FE, ber-KB, rutin minum kalk, konsumsi makanan sehat, dan antenatal care rutin. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih Mbak Dila sudah memberikan hasil notulen diskusi kita pada metaplan kali ini. Sekali lagi, dengan dibacakannya hasil metaplan oleh notulensi tadi, kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan ibu-ibu untuk membantu kami, yaitu dalam mata kuliah perencanaan dan evaluasi dengan tujuan untuk kedepannya bisa membuat suatu program dan perencanaan yang lebih baik lagi terkait antenatal care di Puskesmas Kademangan. Nah, sebelum itu kita izin dokumentasi terlebih dahulu nih Ibu. Mungkin bisa dihitung Mas Syahrul, saya persilahkan.
Baik, Mbak Rina. Mungkin ibu-ibu yang masih off cam bisa on cam jika tidak terkendala. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Syahrul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya pada sore kali ini. Dan sebagai ucapan rasa terima kasih kami kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu, ada reward dari kami. Nanti akan kami minta ibu-ibu untuk meliskan nomor HP yang ke grup WhatsApp, nomor HP yang bisa dihubungi secara seluler, bukan nomor WA gitu. Atau semisal nomor WA-nya bisa digunakan untuk seluler atau bisa diisikan pulsa, bisa langsung juga di-listing. Nanti akan kami kabari lewat grup chat. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ibu-ibu. Saya mewakili teman-teman kelompok 8. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala teknis maupun non teknis, dan juga apabila terdapat salah-salah kata. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, kembali. Sama-sama.